Episode 2: Kebijakan Umar. Ketika kedua utusan itu kembali ke Mekah dengan membawa berita bahwa mereka ditolak, sedangkan kaum muslim tinggal dalam lindungan Negus, pihak Quraisy cemas dan jengkel. Mereka segera meningkatkan tekanan dan penyiksaan terhadap kaum mukmin. Sebagian besar di bawah arahan Abu Jahal dan keponakannya Umar yang paling keras dan sangat patuh menjalankan instruksinya. Saat itu usia Umar sekitar 26 tahun. Pemuda keras kepala, tidak mudah gentar dan sangat tegas. Namun demikian tidak seperti pamannya. Ia orang saleh. Kesalehan itulah yang menjadi motivasi utamanya dalam menentang agama baru tersebut. Khattab telah membawanya menghormati Ka'bah dan menghormati segala yang berhubungan dengan berhala. Baginya semua itu saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang suci serta tidak patut dipertanyakan dan diubah. Kaum Quraisy dulunya bersatu, namun sekarang Mekah menjadi sebuah kota dengan dua agama dan dua komunitas. Ia melihat dengan jelas bahwa penyebab keonaran ini hanya satu. Lenyapkan orang yang menjadi penyebabnya itu, maka segala sesuatu akan kembali seperti semula. Ia terus berpendirian demikian, sampai saatnya tiba, yaitu kejadiannya tak lama setelah kembalinya dua utusan yang gagal dari Abyssinia itu, ketika kemarahan membuatnya beraksi. Setelah mengambil pedangnya, ia keluar dari rumahnya. Begitu berangkat, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, salah seorang dari kaumnya. Nu'aim telah memeluk Islam, namun ia merahasiakannya karena takut kepada Umar dan kaumnya yang lain. Ekspresi kemurkaan yang tampak di wajah Umar mendorongnya untuk bertanya kemana ia hendak pergi. Aku akan menemui Muhammad, membalas dendam terhadap orang yang telah memecah belah Quraisy menjadi dua golongan, kata Umar. Dan aku akan membunuhnya. Nu'aim berusaha menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia sendiri pasti akan terbunuh. Namun ketika melihat Umar tidak gentar dengan gertakan semacam itu, ia memikirkan cara lain yang paling tidak dapat menundanya, agar ia dapat memberikan peringatan. Cara ini akan mengkhianati rahasia para pengikut muslim yang lain seperti dirinya, menyembunyikan keislaman mereka. Namun dalam situasi seperti ini, ia tahu bahwa mereka akan memaafkannya dan bahkan membenarkannya. Hai Umar, katanya, mengapa engkau tidak pergi dulu kepada keluargamu dan membereskan mereka? Ada apa dengan keluargaku? Kata Umar. Saudara iparmu, Sa'id, dan saudara perempuanmu Fatimah, kata Nu'aim, mereka berdua pengikut agama Muhammad. Jika engkau membiarkan mereka demikian, maka martabatmu bisa jatuh. Tanpa sepatah kata pun Umar kembali dan langsung menuju rumah saudara perempuannya itu. Di sana saat itu ada seorang teman yang miskin dari Yukhrah, Habab, yang sering datang untuk membacakan Al-Quran kepada Sa'id dan Fatimah. Ia bersama mereka sedang membaca surat Toha yang baru saja diturunkan. Ketika mereka mendengar suara Umar mendekat dengan marah, memanggil nama saudara perempuannya itu, Habab bersembunyi di pojok rumah dan Fatimah menyembunyikan lembaran itu di balik bajunya. Namun, Umar telah mendengar suara pembacaan mereka. Setelah tiba, Umar bertanya, "Apa yang kudengar tadi?" Mereka berusaha meyakinkannya bahwa ia tidak mendengar apa-apa. "Aku mendengarnya," katanya. "Dan aku dengar kalian berdua telah menjadi pengikut Muhammad." Ia mendekati saudara iparnya, Sa'id, dan menyerangnya. Ketika Fatimah melindungi suaminya, Umar menamparnya hingga terluka. "Memang benar," kata mereka. "Kami adalah muslim. Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka lakukanlah apa yang engkau inginkan." Luka Fatimah berdarah. Begitu Umar melihat darah itu, ia menyesal. Ia berubah dan berkata kepada saudara perempuannya,
serahkanlah lembaran-lembaran yang kalian baca itu kepadaku, agar aku dapat membaca apa yang telah diajarkan Muhammad. Seperti halnya mereka, Umar bisa membaca. Namun ketika ia meminta kertas itu, Fatimah berkata, "Kami khawatir menyerahkan lembaran itu kepadamu. Jangan takut," katanya. Ia melepaskan pedangnya dan berjanji, "Demi Tuhan, lembaran itu akan dikembalikan setelah dia baca." Fatimah melihat Umar telah melunak, dan ia sangat mengharapkan Umar memeluk agama Islam. "Wahai saudaraku," katanya, "engkau tidak suci karena engkau penyembah berhala. Lembaran ini hanya boleh disentuh orang yang suci." Umar segera pergi dan membasuh dirinya. Kemudian Fatimah menyerahkan kepadanya lembaran yang dibuka dengan kata-kata Toha. Umar mulai membacanya. Setelah selesai membaca lembaran itu, ia berkata, "Betapa indah dan agungnya kata-kata ini." Ketika Khabbab mendengar ucapannya, ia keluar dari tempat persembunyiannya. "Umar, aku berharap Allah telah memilihmu sesuai doa Nabi yang kudengar kemarin dipanjatkan. Ya Allah, jayakan Islam dengan salah satu dari dua orang, Abu Al-Hakim Ibnu Hikam atau Umar Ibnu Khattab." "Hei Khabbab," kata Umar, "di mana sekarang Muhammad berada? Aku ingin bertemu dengan dia dan aku akan masuk Islam." Khabbab mengatakan bahwa Nabi berada di rumah Arqam, di dekat gerbang Sofa bersama beberapa sahabatnya. Umar menghunuskan kembali pedangnya dan pergi ke Sofa. Ia mengetuk pintu rumah Arqam dan mengatakan siapa dirinya. Mereka telah diberi peringatan oleh Nuaim, sehingga kedatangannya tidaklah diharapkan. Namun mereka terkejut mendengar nada suaranya yang lembut. Salah seorang sahabat menuju pintu dan mengintip melalui sebuah celah dan kembali dengan ketakutan. "Ya Rasulullah," katanya, "benar, Umar datang dengan menghunus pedangnya." "Biarkan ia masuk," kata Hamzah. "Jika ia datang dengan maksud baik, kita akan membalasnya baik-baik. Jika ia bermaksud buruk, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Nabi setuju bahwa beliau harus menemuinya. Beliau menyambut Umar dengan memegang sabuknya dan mendorongnya ke tengah ruangan. "Apa maksud kedatanganmu ke sini, hai putra Khattab? Tampaknya engkau belum sadar juga. Rupanya engkau menanti tamparan Allah." "Wahai Rasulullah," kata Umar, "aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan kepada Rasulnya serta segala yang datang darinya." "Allahu Akbar," seru Nabi mendengar ucapan tersebut. Semua yang hadir di rumah itu tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Mereka pun sangat gembira. Umar tidak menyembunyikan keislamannya. Ia bermaksud mengumumkan kepada setiap orang, terutama kepada mereka yang paling memusuhi Nabi. Beberapa tahun kemudian ia berkata, "Ketika aku telah memeluk Islam malam ini, aku berpikir, siapa penduduk yang paling kejam memusuhi Rasulullah? Aku akan menemuinya dan mengatakan bahwa aku telah menjadi Muslim. Jawabanku adalah Abu Jahal." Maka keesokan harinya, aku pergi dan mengetuk pintunya. Abu Jahal keluar dan berkata, "Selamat datang putra saudaraku. Apa maksud kedatanganmu kemari?" Aku menjawab, "Aku datang untuk memberitahukan bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Aku juga bersaksi atas kebenaran yang ia ajarkan." "Tuhan melaknatmu," katanya, "dan semoga laknatnya juga pada berita yang kau bawa." Kemudian ia membanting pintunya di hadapan.